Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 18, apa yang dimasukin Ayang? Dah Kak, aku pulang dulu. Ucap Raisya langsung berlari menuju mobilnya begitu sampai di parkiran. Begitu cara kamu berpamitan? Ucap Zo memegang ransel di punggung gadis yang langsung berlari meninggalkannya itu. Muah, dah Ayang. Pamit Raisya mengecup pipi Zo dan langsung berlari. Karena memang sudah sangat sore, takut papa dan mamanya mencari. Bahkan mobil Raisya sudah menghilang. Zo masih berdiri terpaku di tempatnya berdiri. Ayo tuan, ucap bodyguard Zo setelah beberapa saat menghampiri Zo. Yang malah seperti kehilangan arah dengan tatapan kosong saat Raisya telah pergi. Iya, ucap Zo segera masuk ke mobilnya. Malam harinya, halo, ada apa Momi? Tanya Zo yang tengah menyelesaikan pekerjaannya. Mengangkat telepon dari mominya yang tumben sekali menelpon malam-malam. Sayang, beneran kamu udah punya pacar? Suara cempreng Momi sampai Zo menjauhkan ponselnya dari telinga beberapa saat. Jawab nak, ucap Momi saking tak sabarnya mendengar jawaban Zo lalu langsung mengalihkan panggilan video. Jangan bohong sama Momi, ucap Momi padahal Zo baru mau menjawab. Kalau Momi udah tahu kenapa masih menanyakan Mom? Suara kecil Zo yang tak akan pernah bisa berbohong pada mominya itu. Pokoknya besok kamu bawa ke rumah. Ucap Momi yang tidak mau berlama-lama, dia sudah semangat sekali. Untuk berkenalan dengan calon menantu yang sudah dia nanti sejak lama. Nggak bisa Mom, dia besok sekolah. Jawab Zo dengan jujur. Dedi yang berbaring di samping istrinya itu langsung tergelak mendengar jawaban Zo. Lah, anak sekolahan rupanya Bo. Goda Dedi ikutan melihat Zo yang terlihat kaku itu. Keluarga memang sudah mendapat informasi bahwa Zo sudah punya pacar. Hanya saja mereka tidak ingin mencari informasi lebih lanjut. Lantaran mereka ingin Zo sendiri yang mengenalkan. Karena ini adalah kali pertama putra sulung itu bisa dekat dengan wanita. Iya Dedi, jawab Zo menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Lah Momi pikir kamu mau pacaran karena udah menyentuh wanita. Ucap Momi Zo tanpa filter. Bukan Momi tidak tahu seberapa anti Zo terhadap wanita. Jadi kalau tiba-tiba jadian ya pasti ada sebabnya. Astaga Mom, Zo ini anak Momi loh, kok mikir begitu? Ucap Zo yang membuat mominya terkekeh. Ya maaf nak, abis Momi heran kenapa kamu tiba-tiba punya pacar. Momi jadi penasaran siapa wanita yang bisa menaklukkan hati kamu yang keras itu. Ucap Momi terkekeh. Bukan mengapa dia berpikir begitu. Karena sejauh ini memang tidak ada satupun wanita yang mampu menarik perhatian Zo. Bahkan beberapa kali Momi sampai mencoba menjebak Zo dengan menantu pilihannya. Karena memang ingin Zo menikah, tapi semua itu tak mempan. Diapakan kamu sama gadis itu, Bo?
Tanya Dedi dengan hangat pada putra sulung yang memang punya karakter tertutup. Dicintai secara ugal-ugalan Dedi, jawab Zo setelah cukup lama diam. Hahaha, sanggup dia menerobos hati kamu yang keras itu. Momi benar-benar tertawa membayangkan gadis barbar. Karena tak mungkin gadis kalem sanggup menaklukkan hati Zo, bahkan mendekati pun takut. Begitulah Mom, ucap Zo, walaupun dia anak yang sangat tertutup. Namun pada kedua orang tuanya Zo sedikit terbuka. Terus kenapa wajahnya begitu kali boy, harusnya senang dong. Ucap Dedi menertawakan ekspresi Zo yang semakin datar saja seperti banyak pikiran. Gadis itu belum tahu siapa Zo sebenarnya Dedi. Ucap Zo yang membuat kedua orang tuanya langsung terdiam dengan ekspresi kaku. Momi menjadi lebih takut lagi reaksi gadis itu akan sama sepertinya dulu. Tenang aja nak, kan bisa dikasih tahu pelan-pelan. Ucap Momi menenangkan Zo yang terlihat khawatir itu. Walaupun sebenarnya dia jauh lebih khawatir lagi. Dedi, Hicks, setelah mengakhiri telepon dengan Zo, Momi langsung menangis dalam pelukan suaminya penuh rasa takut. Kenapa seolah kejadian masa lalu seolah terulang? Yang seperti karma bagi Momi yang dulu tak mau mendengar penjelasan suaminya. Dan sekarang putranya di masa depan akan merasakan hal yang sama. Kemana gadis itu tumben tidak menelpon? Ucap Zo jadi bertanya-tanya padahal sebelum mereka pacaran. Setiap hari gadis itu menelpon Zo walaupun sering Zo marahi dia tetap menelpon. Online lagi, ucap Zo semakin berpikir keras saat melihat kontak Raisya yang online padahal sudah malam. Zo langsung menelpon gadis itu dengan perasaan sedikit kesal dan sebal. Halo kak. Kata Raisya begitu mengangkat telepon. Saya bukan kakak kamu. Ucap Zo spontan komplain. Iya, halo ayang. Ucap Raisya meralat panggilan saat tumben pria itu komplain. Mengapa masih belum tidur jam segini? Tanya Zo dengan suara datarnya. Belum ngantuk. Jawab Raisya apa adanya. Belum ngantuk terus ngapain online, nggak telepon saya lagi? Ucap Zo semakin ketus. Maaf ayang aku nggak nelpon. Karena biasanya ayang kan selalu marah kalau ditelepon jam segini. Ucap Raisya memberikan alasan logis. Jadi siapa yang kamu telepon? Tanya Zo dengan sewot. Ya temen-temen aku. Jawab Raisya dengan sedikit gelagapan. Temen mana? Tanya Zo curigaan. Temen sekolah aku. Jawab Raisya lagi. Zo langsung mengalihkan panggilan video dan menatap begitu menjurus wajah Raisya yang terlihat tegang itu. Tadi aku telepon Farhan cuma nanya tugas kok kak. Ucap Raisya dengan suara pelan saat tatapan Zo benar-benar serasa menembus jantung. Tanya sama saya, mengapa harus pada pria lain? Ucap Zo dengan wajah betenya. Tapi kan, kakak mana ngerti tugas kami? Ucap Raisya.
Nggak ngerti kamu bilang, apa perlu saya menjadi guru di sekolah kamu itu agar mengerti menurut kamu? Ucap Zo lagi. Ih, kakak apaan sih kalau cemburu bilang aja nggak usah mengintimidasi juga. Ucap Raisya yang habis kesabarannya saat merasa ditekan oleh Zo yang begitu aneh itu. Kalau tahu saya cemburu ngapain kamu telepon pria lain? Ucap Zo to the pounds. Ya aku telepon kakak marah-marah. Giliran telepon pria lain marah juga. Ucap Raisya. Enggak, mulai sekarang saya nggak akan marah-marah lagi. Ucap Zo yang sudah introspeksi diri. Kamu itu kalau ada apa-apa bilang sama saya bukan pada orang lain, paham? Kamu itu milik saya jadi tidak boleh mengadu pada orang lain. Pokoknya apapun yang terjadi bilang sama saya. Ucap Zo menyatakan tanda milik dalam ucapannya. Kayak kakak ngerti semuanya aja. Komplain Raisya menolak dikendalikan sepenuhnya oleh Zo. Kalau saya nggak ngerti, sedikit pun nggak bakal saya minta kamu untuk berharap pada saya. Ucap Zo dengan lugas. Emang kakak mau penuhi semua permintaan dan keinginan aku? Tanya Raisya mengangkat alisnya. Kalau sanggup akan saya penuhi apapun itu. Jadi mintalah yang sekiranya saya mampu menyanggupi. Ucap Zo sebagai seorang pria dewasa. Ya udah, aku mau kakak buka baju. Permintaan sederhana Raisya. Kenapa? Tanya Zo spontan melirik kaos tipis yang dipakainya. Mau lihat perut six-pack lagi? Ucap Raisya dengan mata berbinar masih belum hilang penasaran malah semakin candu melihatnya. Bocil apa yang ada dalam pikiranmu? Ketika melihat pria bertelanjak dada, tanya Zo menjadi kepo. Kalau dibilang gadis itu meminta karena nafsu, jawabannya adalah bukan. Zo sendiri bisa melihat dengan transparan dari mata Raisya bahwa dia hanya penasaran dan senang melihat saja, bukan ada maksud lain. Ya nggak ada kak, gemes aja liatnya gitu. Jawab Raisya apa adanya. Hanya gemas, tidak ada keinginan lain? Tanya Zo memastikan. Pengen gigit sih, tapi nggak kakak bolehin. Kekeh Raisya menatap dengan detail. Saat Zo benar-benar melepas bajunya seperti permintaan Raisya. Boleh digigit tapi ada syaratnya. Ucap Zo yang membuat Raisya langsung mengangguk dengan semangat. Apa syaratnya kak? Ucap Raisya yang memang pengen sekali rasanya menggigit. Saking gemasnya melihat otot-otot yang sangat menggoda seperti roti sobek itu. Jadi istri saya, ucap Zo sambil terkekeh geli yang membuat Raisya langsung cemberut. Rengek Raisya saat Zo mengajukan syarat yang tidak mungkin dia penuhi sekarang. Awas aja nanti, ucap Raisya dengan senyum nakalnya menatap Zo penuh strategi. Saya lebih waspada, ucap Zo. Kita lihat nanti, ucap Raisya dengan ambisi. Sudah, saya mau tidur sekarang, ucap Zo menarik selimut ke atas menutupi seluruh tubuhnya. Ya udah, ucap Raisya.
Jangan dimatikan, ucap Zo yang kini menyandarkan ponselnya di bantal sebelah agar bisa tidur menatap Raisya. Raisya langsung melek saat Zo yang biasanya anti kamera mau sleep call tiba-tiba. Akan aku buat kau benar-benar bucin pria dingin dan pemarah. Batin Raisya menatap Zo, yang sudah menutup mata itu dengan ambisi yang menyala-nyala dalam dirinya. Selamat malam Ayang, semoga mimpi indah. Muah. Ucap Raisya dengan kalimat begitu manis. Bahkan ada ciuman jarak jauhnya. Membuat Zo yang sejenak menutup mata kembali terbangun. Baby jangan menggoda, saya ingin tidur. Ucap Zo yang jadi kepikiran dan baper mendengar ucapan manis Raisya. Mana ada menggoda Ayang. Sepasang kekasih memang biasa mengucapkan itu ketika akan tidur. Jelas Raisya yang jadi bingung saat Zo malah berpikir Raisya menggodanya. Masa sih? Tanya Zo yang memang tidak pernah mendengar kalimat seperti itu selama ini. Baik itu dalam beberapa film yang pernah ditontonnya. Iya kak, terus kalimat apa yang pernah kakak dengar? Dari sepasang kekasih selain itu saat akan tidur? Tanya Raisya dengan polos. Sejenak Zo terdiam dan berpikir membayangkan film yang pernah ditontonnya. Saya cuma pernah dengar dari film. Ucap Zo berusaha mengingat karena dia memang tidak pernah pacaran. Dan tidak pernah kepo juga dengan orang yang sedang berpacaran. Zo hanya menjalani hari-hari dengan bekerja dan seputar bisnis serta keluarga selama ini. Walaupun banyak wanita yang mendekati Zo selama ini, tapi Zo sama sekali tak bergeming. Karena Zo benci dengan wanita yang mendekatinya. Untuk tujuan tertentu apalagi wanita bayaran. Apa yang pernah kakak dengar? Tanya Raisya dengan kepo. Aku masukin ya, ucap Zo dengan spontan menyebutkan kalimat yang teringat di pikirannya. Masukin apa? Tanya Raisya dengan polos. Astaga, Zo langsung menutup mulutnya. Yang malah mengucapkan kata-kata seperti itu pada gadis kecil seperti Raisya yang belum mengerti apa-apa tentang seks. Walaupun mungkin Zo selama ini adalah pria yang bisa dibilang anti wanita, namun sebagai laki-laki Zo mengerti semuanya tentang seks dan wanita. Hanya saja kesibukan membuat Zo jauh dari wanita ditambah sikap tertutupnya. Tapi Zo cukup tahu dan mengerti tentang hal-hal yang seperti itu. Dan kadang belajar dari tontonannya juga. Apa yang dimasukin Ayang? Tanya Raisya lagi semakin penasaran dengan ucapan Zo yang seperti tidak ada ujungnya. Tidak ada baby. Itu hanya ucapan ketika sepasang kekasih tidur bersama. Ucap Zo menjelaskan dengan bahasa yang lebih santai, sehingga tidak ditangkap buruk oleh gadis itu. Hah? Terus kenapa Ayang gak bilang begitu saat kita tidur bersama? Cemberut Raisya yang malah mengartikan kata masukin itu sebagai pelukan. Nanti kamu nangis saya masukin. Zo menahan tawa dengan pikiran liarnya. Kenapa nangis kan cuma dimasukin ke pelukan doang? Ucap Raisya dengan polosnya.
Emang pelukan Ayang menyiksa ya? Tanya Raisya lagi menatap Zo yang senyum-senyum itu. Tidak, pelukan saya hangat, jawab Zo memperbaiki ekspresi wajahnya dengan mencoba mengendalikan pikiran. Terus kenapa waktu itu Ayang gak masukin aku? Tanya Raisya dengan cemberut merasa Zo tak sayang padanya. Saya masukin beneran gak jadi gadis lagi kamu? Batin Zo menatap Raisya dengan tatapan penuh damba. Ayang, kenapa malah diam? Renyek Raisya dengan suara keras mengagetkan Zo yang tengah sibuk dengan pikirannya itu. Karena saya lagi marah sama kamu waktu itu. Makanya nggak saya masukin. Ucap Zo mendapatkan alasan logis. Agar pacar kecilnya itu tidak terus berucap hal-hal yang menurut dia biasa saja. Tapi Zo panas dingin dibuatnya. Aku nakal ya Ayang? Tanya Raisya sambil terkekeh. Nakal banget pengen saya gigit. Ucap Zo gemas sendiri menatap wajah Raisya yang memenuhi ponselnya. Tunggu bentar aku ambil makanan dulu, lapar Yang. Ucap Raisya meletakkan ponselnya di atas ranjang. Digigit, dijilat terus dicelupin. Ucap Raisya yang terdengar jelas. Membuat Zo yang baru saja memejamkan mata langsung meremas spray. Baby, kamu sedang apa? Tanya Zo dengan suara keras saat Raisya masih tak terlihat sedangkan dia terdengar keenakan. Makan biskuit, Ayang mau? Raisya menawari Zo sambil menunjuk kotak biskuit yang dipegangnya. Terus apa yang dijilat? Tanya Zo masih dengan wajah tegangnya. Biskuitnya terus dicelupin ke susu. Ucap Raisya mencobakan gerakan itu agar Zo ngiler melihatnya dan ingin makan biskuit juga. Astaga, pikiran Zo benar-benar tak bisa dikendalikan malam-malam begini. Melihat gadis polos itu menjilat biskuit, Ayang. Panggil Raisya berulang kali saat Zo tiba-tiba pergi. Dan yang terlihat hanya langit-langit kamarnya. Bersambung.